Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus omong begitu karena Yesus Tuhan tahu ini semua yang datang ini munafik, penuh kejahatan. Dan mereka sendiri adalah orang yang sebenarnya ada di dalam dosa persinahan. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Ingat, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Go and no sin. Go and sin no more. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Mereka bawa perempuan ini tanpa laki-laki yang berzina dengan dia. Ini pertanyaan yang besar. Tapi sebelum saya memberikan keterangan itu, Yesus pagi-pagi ke bait Allah. Tujuannya beribadah, tujuannya menyembah, tujuannya mengajar. Pagi-pagi pergi ke bait Allah, sudah dihadapkan dengan masalah. Ini bukan pergi ke pasar, ini bukan pergi ke kantor, ini bukan pergi ke buka toko atau kios atau buka restoran atau buka bidang usaha sekuler. Pagi-pagi menuju bait Allah sudah diperhadapkan dengan masalah yang besar. Masalah itu yang tadi kita sudah baca, dan saya baca ulang lagi. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah untuk ajar orang, untuk melakukan yang baik. Tapi diperhadapkan dengan masalah. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan berpikir bahwa kalau datang ke gereja tidak diperhadapkan dengan masalah. Tuhan Yesus saja datang di bait Allah langsung diperhadapkan dengan masalah. Jadi kalau saudara mau datang ke gereja atau datang di gereja lalu ada masalah, orang di sampingmu kurang bersahabat, atau orang di sampingmu Anda sedang, Bapak Ibu sedang serius tapi dia sedang serius lihat Facebook dan lihat WhatsApp lalu menjengkelkan saudara. Ingat, Yesus ke bait Allah ada masalah. Saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya datang ke sini pasti ada masalah, ada pergumulan. Jadi apa yang terjadi ini sebenarnya mau kasih tahu sama kita bahwa masalah ada di sekeliling kita. Jesus this morning to the temple was faced, berhadapan with a problem, dengan persoalan seperti apa yang dikatakan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka rencana mulia hadir di bait Allah. Bapak Ibu juga dan saya rencana mulia datang di bait Allah. Tapi ingat bahwa iblis selalu mengikuti kita karena iblis tidak mau tahu di ruang gereja kah, bukan di dalam gereja kah, waktu saudara berdoa kah, tidak berdoa kah, saudara sedang
serius mau melakukan sesuatu yang baik, iblis tidak mau tahu itu, tapi selalu perhadapkan kita dengan masalah. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ini masalah. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Jadi mereka datang kepada Yesus ini penuh kemunafikan, penuh kejahatan, dan ingin menjerat Yesus dan menjadi batu sandungan, dan juga melakukan sesuatu yang penuh kepalsuan dan kemunafikan. Kenapa saya bilang begitu? Pada umumnya saya ingat Ibu Esther Kando, seorang Katolik yang kira-kira 45 tahun atau 50 tahun yang lalu saya bertemu mereka di Jakarta. Lalu mereka minta saya nginap di rumah mereka. Lalu tiap pagi orang Katolik ini, Katolik yang keras mereka itu, Pak Alex Kando dan Ibu Esther Kando, mereka bilang, "Bung John, baca firman Tuhan buat kita." Lalu saya baca selesai, "Tolong terangkan buat kita." Itu berpuluh-puluh kali selama beberapa banyak tahun. Tiap kali saya keluar menginjil, saya singgah di Jakarta, pasti nginap di rumah mereka di Kebayoran Baru di Blok M. Dan akhirnya mereka menjadi orang yang terima Yesus, ikut Yesus, menyerahkan diri, dibaptis, lalu menjadi penginjil sampai hari ini. Dan satu waktu kita datang ke Kupang, dia berkhotbah di gereja kita waktu masih gereja kecil di bawah. Dan saya ingat satu kalimat, karena dia berulang-ulang kali diminta untuk menjadi bintang dalam produk parfum-parfum Eropa yang mahal, bedak-bedak yang mahal dari Eropa dan Amerika, tapi dia menolak waktu dia sudah bertobat. Lalu dia menyampaikan di sini, dia bilang dalam gereja, dia khotbah, dia bilang, ketika perempuan makin cantik, 95% di antara mereka makin murah. Kami terkejut. Selesai kebaktian, kami tanya. Kebetulan itu waktu dia nginap di rumah, dia tinggal dengan kami di rumah. Kami tanya, kenapa Ibu Esther omong gitu? Iya, kan saya di Jakarta, saya tahu. Makin cantik, makin murah. Diri dijual murah-murah. Dan saya tahu. Saya kenal. Saya memahami. Nah, kira-kira perempuan yang dibawa ini pasti cantik dong. Sehingga dia menjadi murah, dia itu menjadi pelacur. Lalu kenapa sampai perempuan yang cantik ini jadi pelacur? Kita bisa menjawab sendiri ya. Kemungkinan dua faktor. Persoalan ekonomi atau yang kedua, karena memang nalurinya ingin berbuat zina. Lalu kenapa sampai perempuan ini saja yang dibawa? Dalam analisis teologis, ketika dia ditangkap berbuat zina dengan laki-laki ini, peraturan firman Allah, saya baca dulu ini. Di dalam Imamat 10 ayat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yang berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu.
Pertanyaannya, kenapa laki-lakinya tidak dibawa? Analisis teologisnya begini. Karena perempuan ini perempuan cantik, dan ternyata orang-orang yang bawa ini kemungkinan mereka juga pernah menjadi orang yang menggoda perempuan ini, atau ingin berbuat zina dengan perempuan ini tapi belum terlaksana. Kebetulan salah satu laki-laki di antara mereka mungkin lebih pintar membujuk perempuan itu atau mendatangi perempuan itu, ditangkap. Berbuat zina lalu ditangkap. Lalu waktu ditangkap laki-lakinya mau dibawa karena peraturan Tauratnya seperti itu, dua-dua mesti dihukum mati, dilontari dengan batu sampai mati. Laki-laki ini bilang begini, kalau kamu bawa saya akan bongkar bahwa kamu juga pernah datang bujuk perempuan ini. Itu sebabnya mereka ini tidak berani bawa laki-laki ini, bawa saja perempuannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan kepada mereka, kalau kamu tidak berbuat dosa, pertama kali angkat batu lontari perempuan itu. Karena Tuhan Yesus sudah tahu bahwa sebenarnya mereka semua ini peminat terhadap perempuan itu. Tapi kebetulan bukan mereka yang tertangkap. Orang lain dan orang lain itu mengancam, kalau saya dibawa, saya bongkar bahwa kamu juga dan kamu semua habis. Jadi mereka tidak bawa laki-laki itu karena ada ancaman. Ada tindakan yang keras dari laki-laki itu untuk membongkar bauran mereka. Sekalipun mereka tidak bawa laki-laki itu, Yesus Tuhan Maha Tahu. Maka itu Tuhan bilang, kalau kamu tidak berbuat dosa, silakan kamu pertama ambil batu lempar sama dia. Sebab sekalipun mereka belum berbuat zina, tapi catatan Injil Matius berkata, ketika kamu melihat seorang perempuan dan hati kamu tergerak, kamu sudah berzina. Itu sebabnya saya bilang, kedatangan mereka ini penuh kemunafikan dan kepalsuan. Sebenarnya dua-dua mesti datang, tapi hanya bawa perempuan, karena perempuan dalam pandangan Yudaisme adalah manusia kelas 3, kelas 2, atau manusia yang tidak terlalu dianggap. Seperti lihat saja 13 anak Yakub, dia tidak dianggap, tidak ditulis, tidak masuk dalam cerita 12 anak Yakub. Padahal ada satu anak perempuan namanya Dina. Karena itu sudah kebiasaan dalam bangsa Yudaisme itu. Orang perempuan kurang masuk dalam perhitungan. Artinya kelas bawah. Jadi mereka anggap remeh, bawa saja perempuan. Kalau bawa laki-lakinya kita hancur semua. Menghadap salah, Yesus membungkuk lalu menulis di tanah. Facing problem, Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger. Jadi menghadapi masalah ini, Tuhan Yesus membungkuk, tunduk, dan tulis di tanah. Banyak orang bertanya, kenapa Tuhan Yesus tulis di tanah? Apa yang Tuhan Yesus tulis? Penulisan yang pertama, first writing, sesuai ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Jesus stooped down and wrote on the ground, on dust, with his finger, dengan jari dia catat. Ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya,
mendesak Yesus, memaksa Yesus. Ia pun bangkit berdiri, berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu second writing, penulisan yang kedua di tanah. Yesus bungkuk lagi, ayat 8, tulis di atas debu di tanah. Di dalam pemahaman teologis dan pemeriksaan kebenaran firman Tuhan ini, sebenarnya Yesus tulis di tanah itu setelah Tuhan Yesus tulis pertama, lalu dia bilang karena mereka mendesak dia supaya mereka lempar dia perempuan itu dengan batu supaya mati. Yesus bangun berdiri dan berkata, siapa yang tidak berdosa pertama ambil batu lempar situ. Who is all of you have not seen the first take stone and stone this woman. Siapa yang tidak berdosa pertama ambil batu lempar perempuan itu. Lalu Yesus bungkuk kembali, tulis di tanah. Dan sekali lagi kembali kepada kebiasaan bangsa Yudaisme. Seorang yang berbuat zina laki-laki dan perempuan itu diperhadapkan kepada imam besar untuk dijatuhi hukuman, yaitu diluntari dengan batu. Nah, sebelum imam besar itu tulis nama orang itu yang berbuat zina di tanah di atas sagu, mereka belum bisa lempar dengan batu. Ketika tulis namanya di tanah, itu bermakna orang ini mesti pulang ke tanah. Dia cepat berlalu karena tulis di atas debu. Sebentar akan lenyap. Waktu imam besar tulis begitu, langsung mereka lontari dia dengan batu. Karena mana tulis di tanah itu berarti orang ini mesti mati, segera pulang ke tanah. Dan orang ini segera lenyap karena angin tiup debu itu menutup tulisan itu atau menghapuskan tulisan itu. Nah, sekarang Yesus imam besar, bukan imam Yudaisme, imam besar yang tulis di tanah. Tulis apa? Tulis yang bawa perempuan ini. Semua punya nama, punya umur. Semua punya nama, semua punya umur di atas tanah, di atas debu. Itu sebabnya waktu Yesus berdiri tidak ada orang. Mereka ketakutan karena nama mereka ditulis. Artinya mereka segera ditumpas. Artinya mereka segera kembali ke tanah. Karena itu budaya. Tiap orang berbuat zina dibawa di imam besar orang Yahudi. Lalu kalau dia sudah tulis di tanah nama orang itu, langsung mati. Jadi makna daripada tulis di tanah itu artinya kembali ke tanah, segera lenyap. Nah, sekarang yang tulis adalah imam besar. Menurut catatan Ibrani, Yesus adalah imam besar kita. Dia sudah tulis di tanah. Mereka semua dari tua sampai muda baca. Nah, beta pun nama, nah beta pun nama, nah beta punya nama, nah beta. Karena dia sudah ngomong, kalau kamu tidak berdosa, angkat batu dari pertama lempar orang itu. Tuhan tahu semua ini pernah ganggu perempuan itu. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah
Yesus seorang diri. Dan perempuan itu lalu dia berkata, ingat ya, kamu sudah berbuat zina, saya tidak menghukum kamu. Pulang dan jangan berbuat lagi. Apa sih tulisan di atas tanah itu sehingga semua lari tinggalkan perempuan itu? Dan Tuhan Yesus adalah setiap nama dari mereka dan dosa-dosa mereka. Yesus tulis di tanah yang punya makna segera pulang ke tanah, artinya segera mati dulu. Mulai dari yang tua sampai yang muda. Karena sebelumnya Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-7 yang tadi kita sudah baca. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Mereka semua tahu. Mereka semua tertuduh. Mereka semua punya jantung berdebar-debar. Karena mereka memang ada dalam dosa juga. Nama mereka ditulis. Artinya mereka yang harus dilontari dengan batu sampai mati. Mereka segera kembali ke tanah. Mereka segera lenyap. Their name already Lord Jesus Christ wrote on the dust, on the earth, nama mereka dan dosa mereka yang Tuhan Yesus tulis di atas tanah. Itu sebabnya tua muda ketakutan, lari semua sebab itu hukum, itu peraturan. Sebab itu subtema kita, kemunafikan dan kejahatan yang berpapasan dan berhadapan dengan Tuhan akan sirna dan akan lenyap. Jangan takut. Meskipun saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya datang ke bait Allah diperhadapkan, bertemu dengan masalah, jangan takut. Pandang kepada Dia yang berkata, kalau engkau sudah bertobat, engkau sudah sadar, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Tulisan di tanah itu berarti cepat terhapus dari pandangan manusia. Write on the land or dust, it means quickly erase from view. Cepat terhapus dari pandangan. Dan yang kedua, cepat atau segera dibinasakan dan kembali kepada tanah. Quickly, immediately. Destroy it and return to the ground or dust. Cepat kembali. Nah, apa yang ditulis di dalam Yeremia 17 ayat 13, dia berkata begini, ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Tapi di dalam bahasa Inggris dia bilang, those who depart from me shall be written in the earth. Siapa yang meninggalkan aku, namanya akan ditulis di dalam tanah. Siapa yang munafik dan penuh kejahatan, namanya tertulis di dalam tanah. Jadi waktu Yesus tulis nama mereka, mereka ingat Yeremia 17 ayat 13. Mereka orang berdosa, orang jahat, sekarang namanya tertulis dalam tanah. Yang berarti mereka meninggalkan sumber air hidup, yaitu Tuhan. Sekalipun mereka datang menghadap Tuhan dan mempersalahkan orang lain, padahal mereka sendiri memposisikan diri sebagai kelompok munafik yang penuh dengan kejahatan.
Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersikap polos, tulus, lurus, dan bagus di hadapan Tuhan. Sekalipun barangkali kita belum sungguh-sungguh bertobat seperti orang di Orebova. Sekalipun barangkali bibir masih penuh sirih pinang, mabuk, saya pegang tangan dengan beberapa bapak, jarak setengah meter saya sudah rasa di pembau supi. Tapi waktu kita mulai nyanyi, dengar firman Tuhan, mereka mulai menangis, merata. Mereka tulus. Keberadaan mereka tidak ada kemunafikan dan tidak ada kepalsuan dan tidak ada pikiran yang buruk. Mereka rindu perubahan. They need changes in their life. Mereka ingin sebuah perubahan dalam kehidupan mereka. Kepalsuan, kemunafikan, dan kejahatan akan sirna, akan terbongkar ketika kita coba memolesnya seperti kelompok orang ini. Coba memoles dengan memposisikan diri sebagai orang yang paling baik. Dan Yesus bilang, kamu tidak berdosa. Kamu pertama ambil batu dan lempar orang itu. Laki-laki yang tidak dibawa dengan perempuan ini sudah mengancam mereka lebih dahulu. Kalau kamu bawa saya akan bongkar bahwa kamu juga pernah datang ke rumah perempuan ini. Itu sebab mereka tidak berani bawa laki-laki, bawa perempuan saja. Sampai kepada Yesus bilang, kalau tidak berdosa, angkat tangan, angkat batu. Pertama angkat batu dan lempar orang itu. Karena itu, mari kita di minggu pagi ini, kita periksa keadaan kita. Apakah kita datang dengan penuh ketulusan, keterbukaan dengan apa adanya. Please you come to the Lord what you are. Datang kepada Tuhan sebagaimana kita ada. Tak usah poles-poles. Karena Dia lebih tahu who are you, siapa saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri.